La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jazakallah khairan li al-fadil al-ustad Amin Ma'ruf yang telah membuka kajian rutin Ahad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT masih semangat ya. Tadi dunia perairan aman ya. Itu dulu. Air itu di dalam surat Al-Anbiya sumber dari kehidupan, dan dari air Allah ciptakan semua makhluk ini. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahral barakati wal karamah wa faradallahu ala ibadihil mu'minina as-siyamu fi naharihi wa sanna rasuluhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qiyamu fi laylihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran thumma amma ba'du. Ayuhas shaimun was-shaimat a'azzakumullah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang sedang jihad berpuasa di siang Ramadan yang dimuliakan Allah. Kita tata niat yang ada di hati kita. Apa saja aktivitas amaliyah ibadah juga kegiatan dunia yang kita lakukan, jangan sekedar seremonial, seru-seruan semata, ikut-ikutan gak jelas. Tapi memang kita butuh Tuhan bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh apa saja yang disyariatkannya, baik itu perintah yang harus kita kerjakan, anjuran ya, kemudian larangan yang harus kita jauhi, cerita kisah-kisah yang harus kita yakini. Kita butuh itu semua, dan kita senang untuk melaksanakan itu semua. Maka biar barokah ini, biar semangat, tetap semangat iramanya, kita awali dulu dengan mengharapkan kebarokahan dari asmaullah basmalah. Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Syukur kepada Allah. Hari keberapa ini? Ramadannya Abu 18 versi Kementerian Agama dan umumnya, dan hari ke-19 versi saudara kita Muhammadiyun ya. Dan sampai ke hari ini alhamdulillah pada sehat, pada kuat, pada semangat, dan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan dibandingkan Ramadan tahun lalu 1446 Hijriah 2025. Mungkin sudah mulai cek ulang itu. Sebelum Ramadan kemarin ada semacam muhasabah, evaluasi.
Ya, apa yang tahun lalu belum bisa dilaksanakan sepenuh Ramadan, apa yang akhirnya nggak tuntas, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Begitu teruslah kita mengaudit internal jiwa kita masing-masing gitu ya. Semakin mendekat kepada Allah dengan ajal kematian kita, yang orang bilang umurnya nambah, tapi hakikatnya kontrak hidup kita di dunia semakin berkurang, maka Islam mengajarkan grafik umur yang menurun, maka minimal grafik amal itu datar, minimal itu paling tidaklah menjaga konsistensi keberadaan amaliyah ibadah kita. Malah kalau bisa umur semakin menurun, berkurang, catatan di sisi Allah, amal kita semakin bertambah. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah-sunnah. Gitu ya. Hal-hal seperti inilah yang patut kita syukuri. Karena kalau nggak syukur, berat kita beramal. Di antara sebenarnya tafsir mensyukuri amalia, mensyukuri ibadah, itu yang surat Ibrahim yang populer itu, la in syakartum, kalau kalian pandai berterima kasih, la azidannakum, maka pasti aku tambah nikmatku kepada kalian, termasuk pandai mensyukuri amaliyah yang sudah dikerjakan, nanti semangat lagi melaksanakan amal-amal berikutnya gitu. Ditambah Allah itu semangat terus, terjaga terus irama konsistensi atau istiqomah, mudawamah, istimroriyah, sustainability gitu. Makanya patut disyukuri semuanya ya. Bahkan katakanlah ada kurang sana sini, tapi masih bisa juga kita mengerjakannya, ya patut disyukuri, walaupun tetap ada evaluasi. Mari kita ucapkan kalimah syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Segala puji bagi Allah, sebab nikmatnya jugalah dia sempurnakan semua amalia dan kebaikan itu. Hadiah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya at-tahirin at-tayyibin al-kiram, semua keturunannya dari dulu sampai akhir zaman, juga untuk semua sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka mudah-mudahan Allah pun dengan takdirnya yang terbaik, dia limpahkan, dia curahkan rahmatnya untuk kita, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar, yang doyan, yang suka hadiah selawat dan salam kepada beliau. Allah rahmati kita semua, lahir batin kita, dunia akhirat kita, secara individual personal, termasuk secara sosial keluarga kita, jamaah kita khususnya At-Taubah Villa Pamulang ini, jiran tetangga kita, sahabat, teman, kawan, kolega, dan semuanya akhirnya Allah rahmati kita dunia sampai bahkan akhirat. Dan nanti di akhirat juga, kalaupun mungkin kita terlalu lama menanti dalam penantian panjang di padang mahsyar hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan membela kita dengan syafaatnya yang agung. Mudah-mudahan kita semua sama-sama ditolong, dibela, dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini berapa kali saya ngomong amin amin, Ustadz Aminnya nggak tanggap ini. Agak sentimen hari ini. Biasanya di sini ada mineral,
ada teh tawar dari ya Bang Haji Victor itu, teh tawar Tongji dikasih pandan. Kok kali ini giliran saya ngajar bentang-bentang tuan rumah dibiarin kayak gini nih. Ya kayak gurun Sahara kering gini ya. Apa kira-kira? Oh, Pak Okinya pun rupanya yang biasa ngidangin di sini lagi khusyuk dia menyimak. Mau nanti pas adzan maghrib. Wah, gitu ya Pak Mamang ya. Siap. Nanti ini anak-anak kita Taman Pendidikan Al-Quran ya, At-Taubah kita akan wisuda angkatan pertama hafalan Quran juz ke-30 An-Naba sampai An-Nas. Diharapkan nanti bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah ya, ikutlah kita semarakkan generasi penerus Islam ya, investasi akhirat kita ini ya, anak-anak kaum muslimin kita ini. Mudah-mudahan ya nanti selesai kajian insyaallah sekitar ya pukul 7 atau 6.45 kita doakan mereka, kita dukung. Alhamdulillah bernama satu haflahnya dilakukan juga untuk wisuda gitu ya. Nah, begitu di bulan mulia Ramadan lagi nih ya. Alhamdulillah. Baik, kajian kita Al-Fiqhu Al-Muyassaru, fikih praktis, kita sampai kepada ya fikih berwudu ini. Kita bahas dulu tentang dalil-dalil disyariatkannya wudu. Itu dulu ya, diwajibkannya, kepada siapa diwajibkan, kapan diwajibkannya gitu ya. Ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yujabu wa mata yujabu. Gitu. Yang pertama tentunya dalil Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, hidangan dari langit. Ya, nomor surat 5 ayat 6. Kita lihat dulu nih. Ini dasar pertama dan utama dan menjadi inti kenapa kita diperintahkan sholat, diperintahkan berwudu ketika akan sholat. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap hambaku yang beriman, idza kuntum ilas sholati, kalau kalian akan menegakkan sholat, mendirikan sholat, kalau mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh terlebih dahulu muka kalian, wajah kalian. Perhatikan yang pertama, ada lafal membasuh, sebab nanti ada lafal mengusap. Nah, gitu ya. Jadi al-ghuslu itu membasuh ya. Yang pertama wajah. Nanti kita jelaskan batasannya. Wa aidiyakum, maksudnya waghsilu aidiyakum, basuh juga kedua tangan kalian, ilal marafiki, sampai kedua siku. Siku apa sikut sih nyebutnya? Kalau tidak digunakan namanya siku. Kalau digunakan untuk ngenain orang namanya sikut. Kenapa pula kau sikut aku gitu? Nggak ada. Kenapa pula kau siku aku? Nggak ada kan? Berarti kalau udah diginiin siku kita kepada orang lain namanya sikut ditambah T ujungnya. Tapi kalau nggak digunakan untuk ya dikenakan kepada orang lain namanya siku. Dah, yang dibasuh apa Buya Haji Edisam? Wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Nah, kedua siku itu nanti kenapa makanya orang wudhu itu dari ini kita sebut ujung tangan. Ujung jari ini ujung tangan karena pangkalnya itu dari bahu. Nah, makanya kenapa kalau ada keran atau kita nyiram itu dari jari-jari dulu sampai ke siku. Karena begitu lafal
Al-Qur'annya ilal marofik, sampai menuju kedua siku. Berarti awalnya jangan dari kedua siku, gitu cara memahaminya. Makanya orang wudhu itu kan gini tuh, ya kan? Bukan dari siku ke ujung jari-jarinya. Terus kalau ada yang nanya, Ustadz, kalau dari siku memulainya, nggak apa-apa juga, bukan lantas bid'ah dolalah, ya nambah-nambahin, ya kurang ajar sama Allah, sesat, finnar, masuk neraka. Hanya gara-gara dia mulai dari siku, baru ujung jari. Wudhu kayak gitu masuk neraka katanya. Nggak gitu juga. Cuma itu tertib administrasinya saja. Enggaklah sampai disanksi keras oleh Allah. Gitu. Udah. Berarti yang dibasuh udah dua. Wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Nah ini sekarang lafal mengusap. Wamsahu biru'usikum. Adapun wajah kalian cukup, maaf. Adapun kepala kalian, kepala ya, bukan rambut. Roksun itu kepala, sya'run itu baru rambut. Allah bilang wamsau, dan usaplah biru'usikum. Bentuk jamak roksun itu ru'usun. Kalau sya'run bisu'urikum. Sya'run bentuk tunggal, ya su'urun bentuk jamaknya. Allah nggak bilang rambut, kepala. Karena nanti kalau bilang rambut, orang yang terkena penyakit apolesia, kebotakan permanen, seperti Deddy Corbuzier, kasihan, nggak ada rambut. Kecuali Buya Haji Edi Sam, makin tua rambutnya makin numbuh, yang tadinya agak-agak muda putih, makin tua makin hitam. Ini memang ya agak langka beliau ini, perlu dilestarikan ini. Ya. Gitu. Kepala itu diusap. Nanti dijelaskan kenapa jadinya diusap, enggak dibasuh. Bi-nya pun bi, ya, ada lafal biru'usikum. Ba-nya nanti ulama berbeda pendapat, setidaknya dua poros. Dua poros utama. Ba yang pertama menafsirkan seperti Imam Syafi'i. Ba-nya diartikan li tab'id, sebagian saja. Tapi kebanyakan ulama mengatakan li tajmi, keseluruhan kepala. Gitu. Jadi jangan dipermasalahkan nanti orang ada yang mengusap kepalanya semua. Ini boros amat bapak ini. Enggak. Nanti ada hadisnya. Tapi juga jangan dipersalahkan seperti mazhab Syafi'i, dia sedikit saja dari bagian kepala, ting ting ting, nah cukup, udah sah. Jangan juga aneh kali wudhu orang ini, jangan. Ya, orang yang suka nyinyir, suka meneliti amal-amal orang lain, sebenarnya dalam konsep atau perspektif Islam bermasalah itu hatinya. Ngapain juga ngurusin amal orang, gitu. Ya, urus saja amal sendiri. Oh, berarti kepala dibasuh apa diusap? Usap. Ya, basuh itu seperti apa? Usap itu seperti apa? Nanti. Dan kepala diusap ada sebagian, ada keseluruhan. Dua mazhab, ya dua poros pandangannya ulama. Wa arjulakum. Nah, wa arjulakum ini dan kaki-kaki kalian itu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan wawunya kembali kepada waghsilu arjulakum, basuhlah kaki kalian. Ada yang bilang tidak dibasuh kaki, wamsahu arjulakum, cukup diusap kaki kalian. Itu pun ada dua pendapat dalam menafsirkan wa arjulakum ini dibasuh atau diusap seperti kepala, dibasuh seperti wajah dan tangan, atau diusap seperti kepala untuk kaki. Gitu dulu. Jadi kalau ada nanti orang ngusap doang kakinya, jangan dipersalahkan. Ini orang ini diusapnya doang kakinya. Wudhu apaan ini? Mazhab apa pula lagi ini? Gitu, jangan. Memang ada dua.
Menafsirkan arjulakum itu ada yang mengatakan waghsilu arjulakum, basuhlah kaki kalian, digosok-gosok berarti dan seterusnya. Ada juga yang menafsirkan wamsahu arjulakum, cukup kalian usap seperti kepala, kaki kalian juga begitu. Gitu dulu. Kemudian jadi pertanyaan, Pak Jerry ya namanya ya, Ustadz, apa bedanya membasuh dan mengusap? Membasuh itu membawa air, mengusap itu tidak membawa air. Bawa airnya di mana Ustadz? Di toren? Bukan. Kalau di toren ya volumenya udah banyak, itu urusan Pak RT Haji Edi. Kalau air dalam jumlah banyak itu, bawanya itu di salah satu telapak tangan atau kedua telapak tangan. Membawanya di situ. Jadi kalau membasuh, nih perhatikan, ya, entah dituangkan sama orang lain atau kita ambil di bak atau di keran, nah, ditadahkan di kedua telapak tangan atau salah satu. Nah, namanya membawa air. Itu namanya al-ghuslu, membawa air untuk membasuh. Gitu. Kalau mengusap, airnya tidak dibawa di cekungan, tidak ditadah di salah satu dari telapak tangan atau kedua telapak tangan, ya, cukup tangannya dibasahkan. Nah, tidak bawa air, begini saja, ya. Begini itu maksudnya jarinya dirapatin atau direnggangin Ustaz? Bukan jari yang dibahas, ya, telapak tangan. Dah gini aja. Ini namanya mengusap, mashun, ya. Itu dulu dipahamin. Jadi Allah bilang begitu ya. Kemudian kaki ilal ka'baini, cukup sampai buku lali kata orang Malaysia, kata orang Melayu. Mata kaki, kedua mata kaki. Orang Malaysia bilang buku lali, bahasa Melayu itu. Ya, di Riau juga buku lali. Tapi Riau kan juga karena Melayunya campur, jadinya dibilang juga mata kaki. Jadi kaki kita punya mata-mata. Rupanya ya, punya spion dia untuk memata-matain langkah kita kemana. Oh, dia mata-matain. Makanya kita bilang mata kaki, karena gitu kata Allah ya, al-yauma nakhtimu ala afwahim, nanti di hari kiamat mulut-mulut kalian ditutup, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan kalian, ya, wa tashhadu arju lakum, dan kaki-kaki kalian akan menyaksikan. Gimana dia nyaksikan kalau dia nggak punya mata? Jadi benar juga itu dibilang mata kaki. Biar langkah kita kemana? Ayo kau Esawi, kemana kau melangkah setelah suruk ini? Kuperhatikan kau dan kusaksikan nanti di hadapan Allah. Gitu kata kaki kita. Surat Yasin. Ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau junub, Pak Haji, siapa nama Pak Haji? Bagio. Kalau nanya, Ustadz, junub itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya jambun. Junub itu apa maksudnya Ustadz? Junub itu secara bahasa Pak Haji Bagio artinya perut. Perut nih. Kenapa istilah hadas besar itu disebut junub? Kan jadi pertanyaan. Karena penyebab hadas besar itu keluarnya dari sumber perut. Mani, head, nifas, itu dari arah perut keluar ke arah kelamin, alat vital. Itu penyebab hadas besar, penyebab seseorang dalam keadaan berjunub. Berjunub itu artinya berperut-perut. Kan bentuk jamak, bentuk tunggalnya janbun. Gitu ya, Pak Haji Kiai Muiz, calon RW 19 apa 17? 17 saya ingatlah sama Pak Haji Budi nanti. Entar dulu kata Pak Haji Budi, saya baru melaksanakan amanah-amanah saya, kata beliau, untuk menyelesaikan amanah ini gitu. Gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan junub,
Apa aja yang menyebabkan junub? Keluar mani. Mani itu tidak eksklusif milik laki-laki, perempuan juga ada keluar mani. Jadi mimpi keluar mani itu berlaku juga untuk perempuan. Namanya wet dream, mimpi basah. Al-hulum bahasa Arabnya. Ya, mimpi basah. Apalagi yang menyebabkan junub? Hadas besar, keluar darah. Tapi untuk perempuan. Ya, namanya damun tobiiyun, darah kebiasaan, bahasa Inggrisnya period atau menstruation. Kita bilang bahasa Al-Qur'annya haid, menstruasi. Kita bilang juga istilah kita datang bulan karena periode, per bulan rutin, regular. Gitu. Ya, untuk perempuan saja. Terus ada lagi keadaan junub, keluar darah juga karena bersalin, namanya nifas. Nifas itu apa artinya Ustadz? Jiwa atau nyawa, karena melahirkan. Maksudnya ada jiwa baru yang terlahir, ada bayi gitu aja nifas itu. Ya, 40-an nari itu keluar darahnya. Itu junub. Ya. Dan yang semakna dengan itu. Nah, sekarang kita baca dulu ya, nggak saya habiskan. Oh, habiskan aja lah ini. Firman Allah khususnya untuk hadas kecil, hadas besar, wudhu dan mandi junub. Ya, jadi kalau dalam keadaan junub, fattoharu maksudnya mandi, bersucinya itu mandi. Tidak cukup dengan wudhu saja gitu tafsirnya. Nanti bersucilah udah cukup mandi, enggak. Wa in kuntum mardo, namun begitu pun apakah kalian mukim tidak bepergian atau kalian safar sedang bepergian, keadaan kalian sedang sakit. Ya, sakit yang kemudian tidak boleh berurusan dengan air gitu maksudnya. Au ala safarin, atau kalian sedang berpergian, sedang ya menjalani safari, perjalanan. Au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kalian sedang buang air besar BAB. Au lamastumun nisaa, atau kalian selesai menyentuh istri kalian. Nah, nanti menyentuh ini pun ada yang bilang menjima, ya, bercampur halal suami istri yang sah itu. Ada yang bilang menyentuh ya sentuhan biasa. Falam tajidu ma'an, kemudian terbatas air, nggak ketemu air, ya, atau tidak boleh berurusan dengan air, airnya berlimpah, tapi karena sakit nggak boleh kena air, kata medis, kata dokter. Maka apa penggantinya? Fatayammamu. Tayamum itu artinya menyengajakan niat. Arti aslinya tayamum, menyengajakan tekad, gitu. Itu arti tayamum. Sengaja mau melakukan sesuatu, wah itu namanya tayamum. Sama juga makna tayamum itu qasdun, sengaja gitu, mau melakukan satu. Tayamumnya pakai apa? Soi dan debu toyiban yang suci. Debu, pasir atau tanah. Kalau pasir jangan yang diberakin kucing. Nggak tahu tuh kalau ada orang ngerenov rumah atau ada pembangunan rumah yang ada pasir-pasir di pinggir jalan tuh, suka diberakin kucing. Gitu. Ya cari pasirnya yang bersih. Gimana cara tayamum pakai pasir? Cukup ini. Famsahu biwujuhikum, enggak faksilu, usap wajah kalian, wa aidiyakum minhu, dan usap kedua tangan kalian menggunakan pasir yang suci tersebut. Allah nggak bilang ya fagsilu wujuhakum wa aidiyakum minhu, basuh. Wah, kalau basuh nanti habis muka kita disiramin pasir atau tanah. Kan namanya membasuh membawa material tadi kan. Kalau mengusap kan tidak kan? Gitu. Dah, ila akhiril ayat. Kemudian
dalil hadisnya. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la tuqbalu salatu ahadikum, enggak diterima salat kalian idza ahdatsa, kalau masih punya hadas. Maksudnya hadas kecil, hatta yatawaddoa, kecuali dia tuntaskan hadasnya dengan berwudu dulu, kata Nabi. Sahabat Abdullah bin Umar pula meriwayatkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tuqbalu salatun, tidak diterima suatu solatan bi ghairi tuhurin, kecuali tanpa bersuci, maksudnya wudu, wala sodakotun, dan sedekah kalian pun tidak akan diterima, min gululin, dari sumber-sumber tidak jelas, mencuri, menipu, memanipulasi, pokoknya nggak jelas lah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pula meriwayatkan, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, innama umirtu bil wudu'i, sungguh hanya saja aku diperintahkan untuk berwudu idza kumtu ila sholati, ketika aku akan menegakkan sholat. Perhatikan ini lafalnya firman Allah, ya, idza kumtum. Perhatikan ya, tunggu kasih tahu dulu dia. Kalau kalian telah, arti aslinya ya, kalimat aslinya firman Allah surat Al-Maidah tadi ya, ayat 6, idza, apabila, kumtum itu past tense loh, fi'il madi, kata kerja telah berlalu. Kalau kalian telah sholat, kan jadi lucu ya. Maka kata Allah, faksilu, dan seterusnya, baru berudu. Pak Ajeri, Allah bilang begitu tuh. Kalau Pak Ajeri udah selesai sholat, baru wudunya nanti. Gitulah lafal aslinya. Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas juga gitu tadi. Idza kumtu, kalau aku telah sholat, gitu. Telah berdiri, ya, ila sholati, mengerjakan sholat. Loh, ini kok begini jadinya lafalnya? Kemudian ulama pakar bahasa mengatakan, kalau ada lafal idza, apabila ketemu dengan fi'il madi, maka maknanya fi'il mudhari, maknanya akan, bukan telah. Kalau ada lafal apabila kamu telah sholat, maksudnya apabila kamu akan sholat. Begitu kaidah bahasa Arabnya. Dan idza kalau ketemu fi'il mudhari, kata kerja akan dimaknain fi'il madi, kata kerja telah, sebaliknya pula. Gitu. Misalnya, idza tuqimu, ketika kamu akan mengerjakan. Maksudnya ketika kamu telah mengerjakan. Sebaliknya, gitu, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang wudunya, wajah. Ya, yang pertama wajah. Wajah itu muka. Nih, kita lihat dari atas dulu. Tumbuhnya rambut-rambut kita. Ya, jalanin ke samping, dahi atau kening, sisi kiri kanan. Terus sampai, sebenarnya kalau ngikut rambut, cambang, ini cambang ya namanya, jambang. Tapi juga ini namanya anak telinga, yang sebelum ke rongga telinga nih. Nah, situ. Udah. Terus dagu ini yang ada tengkoraknya nih. Dagu ada tengkoraknya. Itulah wajah. Kemudian karena tadi membawa air membasuh, itu diharapkan lebih banyak digosok-gosok. Terutama di bawah cekungan mata. Apalagi yang udah berkerut. Gitu ya. Nah, itu membasuh wajah bawa air. Jadi kalau ada, seandainya nih ada orang wudu, dulu namanya kolah, itu kalau di Banten masjid
Di Provinsi Banten tuh masjid apa namanya itu, Masjid Agung itu. Itu masih ada kola itu. Gede banget. Itu orang ada yang basuh wajah gini. Ya memang membasuh, cuma ya nggak boleh gitu banget juga. Kadang-kadang dia kumur-kumur pun dibuang ya pula ke dalam itu. Ya subhanallah. Saya pernah ngeliat itu soalnya. Ini orang mentang-mentang kolahnya itu kayak buaknya gede banget itu dari semen itu. Dia pun disembur pula lagi ke dalam kolah itu. Ya. Nah, itu ya. Kita bahas dulu bukan pembukaannya yang kumur-kumur hidung itu nanti dulu. Ini kita bahas yang sesuai redaksi Qur'annya aja dulu. Nah, itu wajah. Terus membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, siku itu kenapa Allah bahas siku? Karena siku dikatakan siku kalau dia ditekuk. Baru siku. Maksudnya Allah itu pengen ini digosok. Jadi siku itu yang menjadi isu dalam fikih, menjadi pembahasannya adalah ya betul-betul siku ini berkerut. Kalau gini dikhawatirkan kalau lurus tidak basah. Makanya ditekuk, disebut siku karena ditekuk. Ya. Makanya jangan lurus, kalau bisa ditekuk supaya ini digosok. Ini kan ada kerutan ini. Ya, pas persimpangannya. Nah, kemudian kepala. Kenapa kepala nggak bawa air? Diusap. Ya. Sekarang terjawab. Ya, terjawab. Termasuk untuk perempuan. Nanti kita dapat juga laki-laki. Namanya khimar. Khimar itu penutup kepala. Semua penutup kepala. Mau kopiah, mau sorban, mau jilbab. Semua yang menutupin kepala sehingga tertutup juga rambut-rambut itu namanya khimar, pakai kha, bukan pakai ha. Kalau khimar itu keledai. Ya. Nah, ini penutup kepala. Ada di surat Al-Ahzab, bi khumurihinna. Menutupin ya, penutup kepala wanita-wanita muslimah mukminah. Nah, ini kepala ditutup sama khimar. Misalnya ada orang udah pakai sorban, laki-laki nih, perempuan pakai jilbab, dan dia khawatir kalau uduk di tempat barengan, biasanya di mall atau tempat-tempat umum, itu campur laki-laki perempuan, itu nggak perlu dibasuh kepala. Itulah jawabannya. Kalau dibasuh, ya, sementara kita tidak perlu melepas khimar penutup kepala, habislah itu jilbab-jilbab perempuan itu, ya kan? Ditampungnya air itu, basahlah itu jilbabnya. Tapi dia cukup basahin tangannya, dia sentuh saja bagian atas, bagian luar jilbabnya. Kadang-kadang perempuan-perempuan tuh nggak tahu caranya. Tempat uduknya nyampur laki-laki perempuan, dia tetap mau menjaga auratnya, dimajukanlah sedikit jilbabnya, kemudian dipaksakannya masuk lewat dahinya. Enggak perlu begitu. Kasih tahu tuh istri-istri kita. Oh, Ustadz kok ngomong istrinya banyak? Ya karena bapak-bapaknya banyak. Nanti salah paham lagi ibu-ibu juga. Ustadz nih subuh-subuh Ramadan ngomong istri-istri. Satu aja ngomongnya Ustadz, kasih tahu istri kita. Nah gitu Ustadz baru benar gitu. Oh ya, di Quran memang azwajihinna, istri-istri kalian. Dah, gitu ya. Itu namanya mengusap. Jadi yang pakai sorban pun laki-laki udah rapi, udah nggak usah dilepas sorbannya. Ya, basahin dikit tangannya, entah di bak, entah di keran, set, udah giniin aja. Oh berarti Ustadz, kata Pak Eri, saya boleh uduk pakai kopiah? Boleh. Boleh. Terus yang saya usap kopiah saya Ustadz? Iya beneran. Saya nggak ngarang. Masa saya ngarang hukum Islam? Gitu. Maksudnya dibasahin ke kopiahnya. Iya. Bukan pakai kopi. Maksud si Abu. Mentang-mentang dia jualan kopi. Teh talua nanti. Aku tunggu nanti pas buka itu. Kalau nggak ada, liatin aja. Gitu. Nah, untuk kaki itulah kenapa ada membasuh, ada mengusap. Karena nanti ada masanya di hadis kita temukan, terutama kalau safar,
Tapi sebenarnya nggak safar juga, nggak bepergian yang minimal 60 kilo. Kita misalnya kayak saya ini pakai stokin, pakai kaos kaki, terus wudu, saya nggak lepas kaos kaki saya basahin tangan saya, jadi nggak membasuh nih, saya basahin, saya usap nih, ini sah. Jadi kaki boleh dibasuh, boleh diusap. Kalau basuh bawa air, kalau usap cukup basahin tangan dikit, udah tempelin gini, sah. Bahkan di hadis itu yang safar jadi pakai muza itu ini sepatu pendekar yang tingginya sampai dekat lutut, terus talinya banyak, tahu kan talinya klek gitu. Nah itu nggak usah dilepas kata Nabi gitu. Tapi syaratnya sebelum memasukkan kakinya ke sepatu, sebelum masuk, syaratnya kakinya suci, sisi dalam sepatunya juga suci. Kalau pakai kaos kaki lagi, kaos kakinya juga suci. Maka nggak usah dilepas kaos kaki, nggak usah dilepas sepatu, diusap bagian punggungnya sepatu. Bayangin ya, bagian punggung sepatu. Titit gitu. Itu caranya. Ya. Paham ya? Tangan tadi ambil siku, ya. Kepala. Nah cuma kalau kepala mengusap keseluruhan, kalau baknya diartikan keseluruhan, memang Nabi begitu kata sahabat. Nabi ya memasukkan tangannya ke tempat air wudu, seret dah. Nabi hadapkan kedua telapak tangannya ke arah wajahnya. Nabi memulai dari sisi depannya kepala. Kemudian Nabi jalankan kedua tangannya ke arah tengkuknya, seret, dan Nabi kembalikan dari arah mana Nabi memulai, kata sahabat, seret, gitu. Itu berarti keseluruhan kepala. Tapi seandainya sebagian saja, sebagian itu ya terserah, mau bagian depan, kiri, kanan, terserah, atau belakang sekalipun. Misalnya dia giniin satu tapak tangan di keran, terus itu pun sah. Gitu. Kenapa Pak gini-giniin kepala ya Pak? Mau praktek ya Pak Haji? Iya. Gitu ya. Nah, tapi Ustadz kalau saya menyeluruh, ya kayak tadi, saya udah rapi rambut, udah pakai pomade lagi, pakai tanco gitu kan. Nanti acak-acakan, ini mau dandan apa mau ibadah? Ya udah biarin aja kalau gini, seret, dibalikin lagi, terus acak-acakan, ya nanti dirapikan aja pakai sisir jari-jari tangan gini, udah. Kita kan mau ibadah. Dah, kaki pula, kaki ini saya udah pernah bahas. Itu Nabi itu konsentrasi sekali. Di riwayat Al-Bukhari itu gini sampean. Nabi naik kuda, sahabat-sahabat sedang wudu. Dari jauh Nabi memacu kudanya dengan kencang. Nabi bilang gini, sampai berulang-ulang, wailun lil aqabi minan nar. Itu tumit-tumit kalau nggak merata basah masuk neraka. Maksudnya wudunya kalau tidak merata berarti wudunya nggak sah. Dia sholatnya tidak diterima. Mana yang dimaksud tumit? Ini bukan bagian bawah. Ini di belakang dua mata kaki. Karena itu cekung, ada lipatan-lipatan kayak tadi sikut. Tahu kan? Jadi Nabi itu ini digosok, telapak kaki digosok, terus di antara jari jemari pakai kelingkingnya Nabi gini-giniin sela-selain. Maka uduk jangan juggling, nimang bola ini namanya. Ada itu udah usia juga. Oh berarti Bapak Haji ini nggak paham dia kali uduk ya. Kasian gini. Pernah kan ngeliat kan ya? Kalau anak-anak remaja, anak-anak apa mungkin maklum juga lah kita. Kadang-kadang ini kita lihat, ini bapak-bapak, kenapa dia gini? Kayak sungkan kali tuh gosok kakinya sendiri. Apa dia perlu ada jasa gosok kaki kali ya? Padahal kadang-kadang kan di tempat wudhu itu ada namanya ya stainless steel atau besi untuk dia mengangkatin kakinya. Atau ada tempat duduk kayak di sini di luar tuh kan duduk biar kaki itu bisa digosok tumit belakang nih. Nah namanya tumit ini yang dibahas Nabi. Bukan tumit itu yang sisi ke arah bawah bumi itu bukan, tapi yang belakang. Terus Nabi juga menggosok tapak kakinya dan Nabi menyela-nyela
di antara jari-jari kakinya pakai kelingkingnya. Karena Nabi itu ininya, wah badan Nabi bagus jadi sempit. Sehingga kalau pakai jari kelingking kan yang terkecil gitu. Bahkan kalau yang ada kuku, tangan dan kaki tadi dikorek-korek itu kukunya gini. Kalau kukunya lagi panjang dikit, makanya suruh gunting itu kuku. Supaya wuduknya merata. Demikian ya. Bapak-bapak haji sekalian, saya udah membahas ini dulu lah ya. Mudah-mudahan kita wuduknya diperhatikan lagi. Ini bukan amal biasa, amal luar biasa. Perhatikan kata Nabi, siapa yang wudhu, man ya tawad doa, fa ahsanal wudu'a, ya dia sempurnakan wudhunya kayak tadi merata apa semuanya. Kemudian selesai dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Dibukakan 8 pintu surga untuknya dan dia bisa masuk ke 8 pintu surga itu semaunya. Jadi bukan amal biasa wudhu ini. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Yang tua dulu. Oh, ada yang lebih penting. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain berprasangka baik kepada Allah, apakah Allah memberikan tanda kalau kita memohon ampun dan taubat, baik di luar bulan Ramadan ataupun sesuai janji Allah pada saat bulan Ramadan? Saya pernah mendengar bahwa, tapi dalilnya tidak ada gitu ya. Katanya kalau tanda Allah mengampuni atau menerima taubat seorang hambanya, itu dimudahkan dia untuk sholat subuh berjamaah. Apakah ini betul atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih Ustaz. Dikutip sama Pak Haji. Ya. Baik, Buya. Kembali ke Laptop. aturan kita untuk khusus Jumat nih Ustaz. Apakah mencukur kumis atau rambut, apalah wudu namanya istilahnya, itu kalau setelah wudu batal nggak wudu? Kan kita kan harus basah kan. Iya. Kalau kita cukur kan artinya kan wudu nggak basah gitu. Kira-kira ada nggak gunting kuku Jumat itu kan disunahkan apa gimana ya? Atau penjelasannya ada? Siap. Boleh nggak kita setelah wudhu kita kukur? Udah cukup 2 pertanyaan ya. Oh, Bang SHW juga satu lagi ya, biar sunnah 3 ya. Pak Haji Muin jangan ikut-ikutan nanya. Ntar aja Japri nanyanya nanti ya. Siap. Syukron. Pak Ajeri gini. Ya, ini harus dipahamin kaidah ulama menjelaskan. Tidaklah seseorang itu melafalkan istighfar, minta maaf, minta ampun sama Allah dengan berbagai redaksinya. Mau yang pendek, mau yang paling sempurna yaitu Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Apapun lafalnya, mau lafal itu didapatin dari Quran, dari hadis, atau disusun oleh ulama gitu ya, lafal bahasa Arab, atau pakai bahasa kita sendiri. Ya Allah maafkanlah saya, ampunkan saya ya Allah, misalnya gitu. Tidaklah hati itu digerakkan oleh Allah, mulut itu mengucapkan, melainkan Allah udah nyiapkan pengampunannya terlebih dahulu. Baru Allah beri kita hidayah taufik, hati tergerak, mulut pun berucap. Gitu kerennya Tuhan kita itu. Jadi seorang hamba laki-laki yang bernama Heri mau diampunkan, mau Ramadan, mau di luar Ramadan, sebelum diampunkan Allah udah sebelum diucapkan itu, diterima atau tidak itu pengampunannya, lafal istighfarnya itu ya, Allah siapkan dulu.
hei hambaku Heri, aku akan mengampunkanmu, memaafkanmu. Maka sekarang kata Allah, digerakkan hati kita, ucapkan lafal ini. Gitu. Itu satu. Tidaklah Allah ya nyuruh kita doa, diangkat tangan itu, diucapkan lafal-lafal doa itu dari Quran kayak dari hadis, pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita sendiri masing-masing, kecuali Allah udah siapkan dulu kabulnya doa itu. Mau cepat, mau lambat, mau seperti apa bentuk pengabulannya, itu rahasia Allah. Jadi seorang hamba Edi Sam, hei Edi Sam, aku mau ngasih kamu sesuatu ini. Sekarang kamu doakan sesuatu ini. Gitu. Maka hati tergerak, mulut pun berucap. Begitu juga dengan ya, ketika kita terselamatkan dari musibah, dari apa saja. Jadi Allah udah selamatkan kita dulu dalam kehendaknya, kemudian digerakkan hati kita, mulut berucap, badan juga menghindar. Begitu Allah itu. Cobaan-cobaan juga, tidaklah Allah beri kita sabar, kita tabah terhadap cobaan, melainkan Allah udah siapkan dulu solusinya, jawabannya, keluar dari permasalahan itu udah disiapkan Allah. Baru kemudian Allah uji kita, entah dengan diri kita, entah keluarga, harta, kerjaan, usaha, bisnis, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi udah Allah siapkan dulu jawaban-jawaban, solusi-solusinya yang terbaik dari Allah untuk kita. Itu kerennya Tuhan kita. Jadi bukan hanya sebatas tadi kita banyak-banyak husnudzon billah terhadap istighfar kita ini diterima enggak ya, sehingga dosa-dosa kita diampunkan. Ya, ketika mulut ini dengan mudahnya mau mengucapkan astagfirullahaladzim, ya udah berarti udah diampunkan. Nah gitu jawabannya. Karena tidaklah mulut ini terus kok serta-merta beristighfar, melainkan pengampunan itu lebih awal daripada sekedar ucapan istighfar kita. Keren kan Tuhan kita kan? Iya. Oleh karena itu, itulah kenapa kita dimotivasi banyak beramal, zikir, wirid, istighfar, salawat dan seterusnya. Berarti banyak udah ini stok yang disiapkan Allah memang untuk kita. Tapi kalau kita malas-malas, ya berarti memang tidak ada pengampunan itu, tidak ada pengabulan doa itu dan seterusnya. Jadi yang suka zikir, wirid, istighfar, selawat, suka sholat sunnah, suka baca Quran, ya berarti pengabulan, keberkahan, pengampunan itu banyak stoknya punya dia itu. Maka kita harus cemburu ngelihat orang-orang kayak gitu. Nggak usah khawatir, gitu. Bukan hanya sekedar husnudzon billah, yang memang keren Allah itu, udah disiapkan. Sekali aja astagfirullah, udah sebelum pun diucapkan udah disiapkan Allah, kemudian digerakkan hati, dibunyikanlah mulut itu. Itu, ya. Kalau Buya tadi, ya. Batalkah wudhu kita? Iya. Setelah wudhu kita baru. Iya. Jadi pembatal wudhu itu Buya, tidak ada mencukur-cukur rambut dan bulu yang ada di tubuh kita, khususnya yang ada di anggota yang akan atau telah diwuduin. Itu nggak ada. Tidak ada dalam pembahasan fikih dulu sampai sekarang. Semua mazhab kalau udah wudu kemudian cukur kumis atau potong rambut walaupun sedikit, ya. Ini yang di wajah dan bagian kepala yang ada rambut dan ada bulu misalnya kan ya. Itu tidak ada pembahasan membatalkan wudu. Kada. Ya. Nah, terus tadi Bang SAW mempertanyakan masalah jadi yang penting syaratnya kita di awal-awal baik untuk wudu maupun mandi itu air itu layak dia suci dan dia juga punya kriteria bisa mensucikan hadas kecil atau hadas besar. Maka nanti ada pembahasan apakah dari keran, apakah disiramkan utama atau dari bak itu langsung. Kalau dari bak, nah itu yang dibahas, minimal 2 kullah
Gitu ceritanya. Pembahasan hadisnya begitu. Minimal 2 kullah. Ya macam-macam. Kemudian ditukar ke dalam liter. 2 kullah itu berapa liter, nanti banyaklah pembahasan, beda-beda ya. Yang penting jumlah airnya, volume airnya memang minimal itu. Kalaupun kita mau cemplungin harus begitu syarat minimalnya 2 kullah. Nah, jadi bukan membahas mana yang lebih utama, dari keran, pakai gayung, atau dicemplungin di bak, yang bak itu pun lebih dari 2 kullah atau minimal 2 kullah. Enggak gitu bahasnya. Yang penting airnya suci keadaannya, dan dia layak untuk mensucikan sebagai alat untuk berwudu atau mandi junub. Itu poin utamanya Bang Haji. Bukan tata caranya, itu bukan. Paham ya? Cukup kiranya kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hadiah selawat dan salam untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Penutup kajian kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.